Sinak dan rahasia Wisma Sunyi. Sinak berdiri di depan gerbang besi Wisma Sunyi yang sudah berkarat. Tanaman merambat melilit pilar-pilar batu seperti jari-jari raksasa yang mencoba menyembunyikan rumah besar itu dari dunia luar. Sebagai pecinta alam, Sinak biasanya menjelajahi hutan, namun kali ini rasa penasarannya membawanya ke tempat yang dikabarkan menyimpan sejarah kelam dan arwah yang tak tenang. Pintu depan terbuka dengan derit panjang yang memecah kesunyian. Di dalam, udara terasa berat dan berdebu. Cahaya senter Sinak menari-nari di atas furnitur yang ditutupi kain putih. Tampak seperti sekumpulan sosok diam yang sedang menunggu. Ia melangkah masuk merasakan lantai kayu yang berderit di bawah kakinya, seolah rumah itu sendiri sedang bernapas. Di atas meja kayu yang retak, Sinak menemukan sebuah bingkai foto yang kacanya sudah pecah. Di dalamnya, seorang pria berdiri tegak dengan tatapan mata yang sangat kesepian. Sinak teringat cerita penduduk desa tentang penghuni terakhir rumah ini yang mengakhiri hidupnya karena kesedihan yang mendalam. Ia merasa ada hawa dingin yang tiba-tiba berembus di tengkuknya. Tiba-tiba, suara denting piano terdengar dari lantai atas. Hanya satu nada yang ditekan berulang-ulang menciptakan irama yang menyayat hati. Jantung Sinak berdegup kencang, namun ia tidak lari. Ia justru menaiki tangga melingkar yang megah, ingin membuktikan apakah bisikan-bisikan tentang hantu di rumah ini hanyalah imajinasi atau sebuah kenyataan yang pahit. Di ujung lorong yang gelap, sesosok bayangan mulai terbentuk. Sosok itu bukan sekadar bayangan hitam, melainkan pria dari foto tadi yang kini tampak transparan dan bercahaya biru redup. Namanya adalah Nelangsa. Ia berdiri di depan sebuah jendela besar, memandang ke arah taman yang sudah mati dengan pundak yang terkulai lemas karena beban kesedihan yang abadi. Sinak berhenti di ambang pintu ruangan itu. Nelangsa perlahan membalikkan tubuhnya. Matanya tidak memancarkan kemarahan, melainkan kehampaan yang luar biasa. "Apakah kau masih mencari sesuatu di sini?" bisik Sinak dengan suara yang setenang mungkin. Ia menyadari bahwa rumah ini bukan angker karena dendam, melainkan karena rasa kehilangan yang belum selesai. Nelangsa menunjuk ke arah sudut ruangan, di mana sebuah kotak kayu kecil terkunci rapat. Ia tampak berusaha mengatakan sesuatu, namun suaranya hanya berupa desiran angin yang dingin. Ia ingin dunia tahu bahwa ia tidak hanya pergi meninggalkan kegelapan, tetapi juga meninggalkan kenangan-kenangan indah yang kini terkubur di bawah debu dan waktu. Sinak mendekati kotak itu dan membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat surat-surat lama dan sekuntum bunga kering. Sinak mengambil sekuntum bunga liar segar yang tadi ia petik di hutan dan meletakkannya di atas surat-surat itu. "Dunia luar masih indah," kata Sinak lembut. "Kau boleh beristirahat sekarang." Saat bunga itu menyentuh dasar kotak, suasana di dalam ruangan berubah. Hawa dingin yang menusuk perlahan menghilang, digantikan oleh kehangatan yang aneh. Nelangsa menatap bunga itu, lalu menatap Sinak. Sebuah senyuman tipis muncul di wajah roh itu sebelum tubuhnya perlahan-lahan memudar menjadi bintik-bintik cahaya yang melayang keluar jendela. Sinak keluar dari Wisma Sunyi saat fajar mulai menyingsing. Rumah itu masih tua dan rusak, namun tidak lagi terasa menakutkan. Ia menyadari bahwa terkadang, tempat-tempat yang kita anggap berhantu, hanyalah tempat yang butuh diingat dan dimaafkan. Ia menarik napas dalam-dalam, kembali ke alam bebas, dengan sebuah cerita baru tentang kedamaian.